Buku Bagaimana Demokrasi Mati. Pengantar. Informasi buku. Buku ini berjudul asli Wo Demokrasi D oleh Stephen Lewitsky dan Daniel Ziblatt. Edisi terjemahan bahasa Indonesianya berjudul Bagaimana Demokrasi Mati. Apa yang diungkapkan sejarah tentang masa depan kita, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2019. Hak cipta terjemahan dimiliki oleh penerbit tersebut dan buku ini dialihbahasakan oleh Zia Ansor. Garis besar resensi. Dalam pengantarnya, penulis mengajukan pertanyaan krusial, apakah demokrasi kita dalam bahaya? Sebagai akademisi yang telah mempelajari kegagalan demokrasi di berbagai belahan dunia, seperti Eropa pada tahun 1930-an dan Amerika Latin pada 1970-an, Lewitsky dan Ziblatt menyadari bahwa tanda-tanda krisis demokrasi yang mereka kenali dari sejarah kini muncul di negara mereka sendiri, Amerika Serikat. Penulis menyoroti kekhawatiran mereka terhadap politikus Amerika yang memperlakukan lawan sebagai musuh, mengintimidasi pers, dan mengancam untuk menolak hasil pemilu. Mereka juga mencermati melemahnya lembaga-lembaga pelindung demokrasi seperti pengadilan dan badan intelijen. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, tetapi juga di seluruh dunia, dengan pemerintahan populis menyerang lembaga demokrasi di negara-negara seperti Hungaria, Turki, dan Polandia. Tokoh dan peristiwa penting. 1. Salvador Allende, Chili, dan Jenderal Augusto Pinochet. Penulis mengawali pembahasan tentang matinya demokrasi dengan mengisahkan kudeta di Chili pada 11 September 1973. Presiden Salvador Allende, pemimpin koalisi kiri yang terpilih pada tahun 1970, digulingkan oleh kekuatan militer di bawah komando Jenderal Augusto Pinochet. Istana Kepresidenan La Moneda dibom, Allende tewas. Demokrasi Chili pun berakhir pada hari itu. Peristiwa ini menjadi contoh klasik matinya demokrasi di tangan militer yang selama Perang Dingin merupakan penyebab hampir 3 dari 4 kehancuran demokrasi. 2. Hugo Chavez, Venezuela. Sebagai perbandingan, penulis memaparkan model kehancuran demokrasi yang berbeda, yaitu melalui proses elektoral yang perlahan-lahan mengikis substansi demokrasi. Hugo Chavez seorang politikus yang mengklaim sebagai antibodi bagi demokrasi yang terinfeksi, terpilih sebagai Presiden Venezuela pada tahun 1998. Awalnya, ia menggunakan proses yang demokratis, seperti mengadakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dan memenangkan pemilu presiden pada tahun 2000. Namun, setelah kudeta militer yang gagal pada tahun 2002, Chavez mulai mengambil langkah-langkah otoriter. Ia menghambat referendum, memecat hakim, menangkap politikus oposisi, dan menghilangkan batas masa jabatan. Meskipun masih mengadakan pemilu, rezimnya menjadi semakin represif. Venezuela akhirnya diakui secara luas sebagai autokrasi pada tahun 2007, hampir 2 dekade setelah Chavez pertama kali berkuasa. Contoh Chavez menunjukkan bahwa demokrasi bisa mati bukan di tangan jenderal, melainkan di tangan pemimpin terpilih. 3. Para pemimpin otoriter lainnya. Selain Chili dan Venezuela, buku ini juga menyebutkan beberapa tokoh dan negara lain yang menunjukkan pola yang sama, seperti Adolf Hitler di Jerman yang membubarkan demokrasi dengan cepat setelah kebakaran Reichstag pada 1933. Pemerintahan populis di Hungaria, Turki, dan Polandia yang menyerang lembaga-lembaga demokrasi. Pemimpin terpilih yang membajak lembaga demokrasi di Georgia, Nicaragua, Peru, Filipina, Rusia, Sri Lanka, dan Ukraina. Muhammad Mursi di Mesir 2013 dan Yingluck Shinawatra di Thailand 2014 yang digulingkan oleh kudeta militer. Henry Ford, Huey Long, Joseph McCarthy, dan George Wallace sebagai contoh demagog ekstremis yang pernah muncul di Amerika Serikat. Donald Trump yang kemenangannya pada tahun 2016 dianggap oleh penulis sebagai kegagalan Partai Republik mencegah demagog ekstremis mendapat pencalonan. Penulis mencatat bahwa Trump adalah orang pertama dalam sejarah AS yang menjadi presiden tanpa pengalaman sebagai pejabat publik dan dengan kecenderungan otoriter yang jelas. Banyak orang Amerika percaya bahwa demokrasi mereka tidak akan hancur. Konstitusi, credo nasional tentang kebebasan dan kesetaraan, kelas menengah yang kuat, serta tingkat kekayaan dan pendidikan yang tinggi seharusnya melindungi mereka dari kehancuran semacam itu. Namun, Lewitsky
dan Ziblatt melihat para politikus memperlakukan pesaing sebagai musuh, mengintimidasi pers, dan mengancam untuk menolak hasil pemilu. Mereka juga melihat upaya untuk melemahkan lembaga-lembaga pelindung demokrasi seperti pengadilan dan badan intelijen. Mereka melihat kembali kisah-kisah tragis dari masa lalu. Salah satunya adalah kisah Presiden Salvador Allende dari Chili yang digulingkan oleh kekuatan militer di bawah komando Jenderal Augusto Pinochet pada 11 September 1973. Dalam peristiwa yang dramatis itu, pesawat-pesawat jet Hawker Hunter menjatuhkan bom ke istana Presiden La Moneda dan Allende tewas. Demokrasi Chili pun musnah di tangan orang-orang bersenjata. Namun, mereka menyadari bahwa ada cara lain yang kurang dramatis, namun sama destruktifnya untuk membunuh demokrasi. Demokrasi bisa mati di tangan pemimpin terpilih, seperti yang dilakukan oleh Hugo Chavez di Venezuela. Chavez, seorang orang luar di dunia politik, memanfaatkan kemarahan rakyat terhadap elit yang korup dan terpilih sebagai presiden pada 1998. Akhirnya, Lewitsky dan Ziblatt menyimpulkan bahwa inilah cara demokrasi mati sekarang. Kudeta militer menjadi jarang terjadi. Sebaliknya, kehancuran demokrasi sebagian besar disebabkan oleh pemerintah hasil pemilu. Para pemimpin terpilih mempertahankan tampilan demokrasi. Rakyat masih memilih, konstitusi tetap ada, namun menghilangkan substansinya. Proses ini sangat mengecoh. Tidak ada tank di jalanan, orang-orang tidak langsung menyadari apa yang terjadi, dan banyak yang bahkan percaya mereka masih hidup dalam demokrasi. Buku ini mengajak pembaca untuk mundur sejenak dari hiruk-pikuk berita harian dan belajar dari pengalaman negara demokrasi lain di seluruh dunia. Dengan begitu, kita bisa mengenali calon-calon autokrat dan memahami strategi yang mereka gunakan untuk membaca lembaga demokrasi. Lewitsky dan Ziblatt percaya bahwa sejarah tidak berulang, tetapi memiliki pola yang bisa dikenali. Dan harapan mereka adalah agar kita bisa mengenali pola itu sebelum terlambat.